Depok sebagai kota pinggiran Jakarta dan juga sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, ternyata memiliki banyak sejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang sangka ternyata kota Depok punya banyak sejarah yang bisa ditelusuri pemirsa. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan lewat The Blusukan episode kali ini. Dimulai dari stasiun Pondok Cina, kita akan menyusuri sejarah apa yang dimiliki oleh kota Depok. Tidak banyak yang tahu jika nama Depok sudah dikenal sejak abad ke-17, saat Indonesia masih dikuasai oleh kolonial Belanda lewat VOC. Nama Depok sendiri punya kepanjangan yang diambil dari bahasa Belanda. Di zaman itu, ada yang menyebut Depok kepanjangan dari De Eerste Protestante Onderdaan-Kerk, yang berarti Gereja Abdi Protestan Pertama. Hingga akhirnya Depok diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 1952, kepanjangan nama Depok mulai dikenal sebagai daerah pemukiman orang kota. Pada masa kolonial, Depok menjadi terkenal berkat kerja keras seorang pejabat VOC, Cornelis Chastelain. Chastelain yang fokus pada sistem perdagangan dan pertanian, menjadikan Depok sebagai penyokong kebutuhan pokok sehari-hari warga Batavia pada masa itu. Karena status tanah yang dibeli oleh Chastelain adalah tanah partikelir, hal ini menjadikannya sebagai tuan tanah di wilayahnya. Sampai di stasiun Depok. Nah, pemirsa, tadi setelah turun dari stasiun Depok, 300 meter dari stasiun Depok, jalan sedikit saya sudah sampai di Gereja Kristen Pasundan. Dulu gereja ini dimanfaatkan sebagai sekolah seminari atau sekolahnya para pendeta di zaman kolonial Belanda. Sekarang bangunannya nampaknya sudah dipugar, sudah lebih modern, tidak seperti bangunan di zaman kolonial Belanda waktu itu. Kita lihat kegiatannya ada apa saja di dalam ya. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan Pendeta Elsa. Iya, betul. Siang. Ini lagi ada peribadatan seperti itu ya? Iya, Okay. lansia. Oh, tapi khusus lansia? Khusus lansia. Memang gereja Kristen Pasundan memang membuat aktivitas seperti itu? Iya, ada kategori mulai dari anak sampai lansia. Oke, berarti ini senior citizen kota Depok gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menarik juga nih, namanya Gereja Kristen Pasundan. Nah, ini kenapa Pasundan, Bu Elsa? Oke. Sejarahnya dimulai dari gereja yang ada di bawah penginjilan Zending, namanya NZV, Nederland Zending Vereniging. Itu mereka datang ke wilayah Pasundan. Gitu. Dulu yang disebut tanah Pasundan itu sekarang sudah jadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Gitu. Nah, jadi memang gereja Kristen Pasundan hanya ada di wilayah Pasundan itu saja, ada 3 provinsi. Gitu. Tapi memang ada kaitannya kalau dulu di zaman kolonial Belanda ini sebagai seminari gitu, sekolah para pendeta, seperti itu. Tanah di mana GKP Depok berdiri ini memang adalah tanah dulu peninggalan sekolah HTS ya, sekolah seminari pertama. Kalau dilihat bangunannya sudah cukup berubah. Kami menempati di sini itu tahun 1953. 1953. Iya. Dan sisa-sisa sekolahnya itu sebetulnya juga sudah mulai hilang, begitu. Karena sehingga tidak tersisa. Yang ada waktu itu memang klinik, klinik di bawah YLCC yang ada di Depok. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ketemu. Yuk lanjut. Sekarang saya ada di Jalan R.A. Kartini. Nah, dulu sepanjang jalan ini banyak bisa kita lihat pemukiman warga, pemukiman orang-orang Depok elit zaman dulu
dan rumahnya itu bangunannya berbentuk bangunan Art Deco. Tapi sekarang ada yang jual sepatu, ada yang jual mie ayam, ada yang jual soto ayam. Nah, begitu berubah dari zaman kolonial hingga ke zaman sekarang. Kurang lebih jaraknya 200 meter menuju rumah Presiden Depok yang kelima ke sana. Dari Jalan RA Kartini, kita mulai menyusuri Jalan Pemuda yang dahulu juga sebagai pusat pemerintahan Depok lama. Ya. Ini dia rumah Presiden kelima Kota Depok. Dia menjabat sebagai Presiden kelima Depok di tahun 1861. Meski hanya memiliki luas sekitar 200,29 km persegi, Depok ternyata pernah menjadi negara kecil pada zaman kolonial Belanda. Dengan sistem pemerintahan sendiri yang terlepas dari luar, Depok saat itu memiliki presiden sebagai pemimpin. Salah satu presiden yang masih diingat dan punya bukti keberadaan adalah Johannes Matthijs Jonathans, seorang pribumi yang merupakan presiden kelima sekaligus terakhir di Depok pada zaman sebelum kemerdekaan RI. Selamat siang, Om Yahya. Selamat siang, Om Yahya. Saya Cakri. Rumah, berarti Om Yahya ini masih ada keturunan dari Pak Presiden Yonatan. Boleh kita lihat-lihat lebih jauh lagi tentang peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang? Ya, boleh. Silakan. Nah, ya. Oh, ini ruangannya. Iya, ini ruangan. Boleh ya, saya masuk duluan ini jadi ya. Silakan. Oke, ini ruangan apa nih, Om Yahya? Ya, dulu ini ruang depan ya untuk sekalian ruang kerja. Oh, ruang kerja dari Pak Presiden Y.M. Yonatan. Ini saya mau lihat-lihat ini, kalau lemari-lemari ini juga peninggalan beliau atau yang tadi tahun 30-an? Ini warisan dari kakek saya juga ini. Jadi saya taruh di sini aja untuk mengenang itu. Ya. Ini kursi-kursinya juga ya pemirsa kalau dilihat. Kursi ini. Kursi eyang ya. Kursi eyang, betul. Kursi Kursi eyang. Terus kalau boleh dilihat, saya nyemplung ke sini. Nah, ini juga ada yang menarik. Ini beliau. Iya, itu beliau. Boleh dilihat. Nah, ini. Wah, boleh diangkat ya. Ini dia Pak Presiden Kota Depok, Bapak Y.M. Yonatan. Nah, ini adalah tugu yang bersejarah juga di Kota Depok ya. Iya, itu tugunya. Oke, yang bisa nanti kita lihat ya Pak Saidi ya setelah dari sini ya. Itu hasil rekonstruksi yang baru. Oke. Di sini juga ada foto rumah saat zaman dulu. Tetap sama kelihatannya Om ya. Ya, Iya, cuman di kalau sini dilihat tuh. bangunan sebelah belum ada ya. Oh iya. Kebetulan. Bangunan yang mana Om Yunus? Om Yahya Bangunan yang belum ada. notaris. Oh, oke, bangunan-bangunan sebelahnya ya pasti belum ya. ada. Nah, yang menarik di situ juga ada Iya, foto keluarga ya. Iya. Di sini ada foto keluarga dari Presiden Y.M. Yonatan. Oh, oke, baik. Dan ini adalah teras di depan Teras ini. di depan. Gak ada yang berubah ya, gak ada yang berubah banyak maksudnya Belum dari ada, sini ya. Iya. Oke, baik. Terpelihara ya. Berdiri rumah ini sejak tahun Tahun 1930 ya. 1930. Baik, kita lanjut ke next destination. Oke. Terima kasih. Ya, Om. Oke. Terima kasih Om, tetap dijaga. Iya. Terima kasih ya. Dari rumah sang presiden, kita akan lihat seperti apa sisa bangunan Istana Presiden Depok. Sesaat lagi, tetap di The Belusukan.